Selamat, sirkuit Mandalika dinyatakan sirkuit tercantik di dunia. Ditulis oleh Sardi di SeaWorld.com. Barat semakin dekat, perhelatan MotoGP tinggal menunggu 1 bulan lebih sedikit. Sebagai pemanasan, sirkuit Mandalika ditunjuk sebagai tempat untuk tes pramusim pebalap MotoGP. Tes ini bertujuan untuk menjajal motor baru dan mencari tahu kelemahan dan settingan terbaik untuk menghadapi musim 2022 yang dimulai di Qatar. Mandalika sendiri akan menjadi tuan rumah di race kedua pada Maret nanti. Seperti yang kalian ketahui, sejak pebalap dan juga kru tiba di Lombok, banyak berita dan cuitan serta foto-foto unik yang mereka bagikan selama di Mandalika. Ada yang kagum dengan keindahan pantai di dekat sirkuit, ada yang kaget dengan pemandangan tak biasa seperti emak-emak naik motor dan boncengan dengan beberapa anak sekaligus. Ada juga yang merasa lucu melihat bensin yang dijual di warung dalam kemasan botol air mineral. Ada yang heboh karena kelelawar masuk ke dalam kamar hotel. Banyak lagi sebenarnya, tapi ini adalah sebuah keseruan tersendiri dalam menyambut MotoGP untuk pertama kali setelah 25 tahun absen. Tes pramusim sudah digelar 2 hari sejak Jumat kemarin dan hari ini adalah hari terakhir. Pada tes hari pertama, para pebalap sempat mengalami banyak kendala. Salah satunya trek yang kotor yang membuat mereka terpaksa menghentikan aktivitas setelah panitia mengibarkan bendera merah atau red flag karena trek dianggap terlalu kotor. Ada yang bahkan terkena lumpur dan juga kerikil. Penyebabnya mungkin karena banyaknya pengerjaan proyek penunjang sirkuit yang mengakibatkan banyaknya debu yang terbang ke trek. Mungkin bagi yang bertanya-tanya, kenapa debu berbahaya bagi pebalap? Aspal balapan memiliki tekstur kasar dan juga berpori-pori, sehingga debu yang masuk akan mengendap di balik pori-pori aspal. Ditambah lagi hujan di hari pertama menyebabkan air ikut bercampur dengan debu yang menumpuk dan menjadi lumpur. Tentu saja ini cukup mengecewakan karena tes pramusim ini krusial bagi pebalap agar dapat menjajal dan mengetahui potensi maksimum dari motor dan kemampuan mereka. Artinya trek harus dalam kondisi prima. Meski begitu, itu tak membuat para pebalap kecewa. Kebanyakan dari mereka memberikan respon bagus terhadap sirkuit tersebut. Sebagian memberikan saran agar Mandalika dapat berbenah menjadi lebih baik. Pihak Dorna pun tidak mempermasalahkan hal ini karena menurut mereka itu hal yang wajar untuk sirkuit yang masih baru. Tapi, ada satu hal yang cukup membanggakan. Pihak MotoGP mengakui Mandalika sebagai sirkuit terindah di dunia. Itu mereka tuliskan melalui akun media sosial resminya, sambil memposting 2 foto sirkuit Mandalika dari kejauhan. Juga dituliskan caption dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. What an incredible place! The Mandalika circuit is firmly in a category of most beautiful circuit in the world. Tempat yang luar biasa, sirkuit Mandalika adalah sirkuit yang tercantik di dunia, tweet akun resmi MotoGP di Twitter. Memang sirkuit Mandalika dekat dengan tepi pantai yang indah, apalagi Lombok dikenal dengan pantai yang cantik dan bersih, serta masih asri dan belum tersentuh pariwisata secara masif, menjadikan area ini sangat indah jika dipotret secara keseluruhan. Diyakini juga sirkuit ini sudah beres 100% beserta semua sarana penunjang dan resort serta tempat wisata pendukung, maka gelar sirkuit terindah di dunia akan mutlak diraih. Dan seperti biasa, ada yang sepertinya tidak senang dengan berita ini. Bisa ditebak siapa mereka dan dari kelompok mana? Oh iya, kabarnya sirkuit Formula E juga sudah mulai dikerjakan. Targetnya akan selesai dalam waktu 3 bulan. Apakah akan jadi sirkuit terindah di dunia? Sangat diragukan, tapi tak perlu bahas soal ini lagi ya. Akhir kata, selamat buat sirkuit Mandalika. Saat MotoGP nanti, ratusan juta pasang mata akan melihat Mandalika. Ini luar biasa untuk branding Lombok sebagai destinasi wisata masa depan selain Bali. Semoga acara berjalan sukses dan dapat membawa nama baik Lombok dan Indonesia di mata internasional. Memang, cara tercepat untuk mempromosikan sebuah tempat wisata adalah melalui event besar. Exposure dari media sangat besar menjangkau seluruh dunia, dan Jokowi paham akan hal itu. Bagaimana menurut Anda? WSBK sukses digelar, Menko Luhut, sirkuit Mandalika layak untuk Formula One. Mandalika International Street Circuit sukses menggelar World Superbike WSBK 2021. Atas pencapaian tersebut, nantinya sirkuit tersebut mampu menggelar balapan tingkat internasional lainnya. Mengenai hal itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Marves Luhut Binsar Panjaitan yakin sirkuit Mandalika mampu gelar balapan sekelas Formula One. Mengenai Formula One tadi saya sudah tanyakan, kualitas aspal sirkuit Mandalika ini sudah melebihi Formula One, kata Luhut pada Minggu 21 November. Lebih lanjut, Luhut menyampaikan
saat ini hanya beberapa bagian sirkuit yang masih perlu perbaikan. Kendati begitu, namun untuk lintasan sudah memenuhi syarat. Dia berkata, ini sebenarnya tinggal kita perbaiki sana-sini itu, sudah qualified. Tentu saja ini bisa menjadi momentum untuk memperkenalkan produk UMKM lokal ke mancanegara lewat penonton yang datang dari berbagai dunia, kata Luhut Binsar Panjaitan. Sebelumnya, gelaran balapan final World Superbike WSBK di sirkuit Pertamina Mandalika International Street Circuit Indonesia harus ditunda. Kali ini cuaca ekstrim yang membuat race 1 WSBK Sabtu 20 November harus ditunda. Hujan deras yang terus mengguyur sirkuit terbaru kebanggaan Indonesia ini membuat Dorna WSBK memutuskan menunda balapan race 1 hari Sabtu kemarin. Artinya, diumumkan langsung dari halaman resmi WSBK, race 1 dan race 2 akan berlangsung pada Minggu, sedangkan balapan Superpole dan race 2 balap Asia Talent Cup ATC telah dibatalkan. Akhirnya, WSBK Indonesia 2021 sukses melahirkan juara dunia baru, WSBK 2021, yakni Toprak Razgatlioglu. Meski sudah selesai, ternyata WSBK Indonesia 2021 masih menyisakan kejadian unik. Salah satunya adalah aksi Marshall Sirkuit Mandalika yang bikin terpukau komentator WSBK. Seperti Brother tahu, hujan kembali mengguyur sirkuit Mandalika tepat saat race 2 WSBK Indonesia 2021 mau dimulai. Akhirnya, race 2 diundur dan para pebalap WSBK kembali ke paddock masing-masing. Nah, saat turun hujan, beberapa Marshall masih berjaga di pinggir sirkuit Mandalika. Tiba-tiba siaran langsung WSBK memperlihatkan seorang Marshall yang masih berjaga di tengah hujan. Mendadak Marshall Sirkuit Mandalika itu melakukan aksi flip bottle atau melempar botol 360 derajat dan mendarat dalam kondisi sempurna. Aksi tersebut dilakukan Marshall langsung bikin terpukau komentator WSBK. Menurut salah satu komentator WSBK, oh bagus dan langsung, tadi adalah momen besar dan siaran langsung di televisi, sambung dia. Video tersebut juga diunggah ke media sosial Instagram @WorldSBK pada Minggu kemarin. Pengamanan optimal diperlihatkan tim pengamanan event World Superbike di bawah komando Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal. Tim yang disiagakan yakni Gegana, J-Bomb, K9 atau anjing pelacak. Salah satunya tim K9 tertangkap kamera berpatroli di dekat pagar sirkuit. Tim anjing pelacak itu memastikan tidak adanya gangguan saat event WSBK berlangsung 19-21 November mendatang. Kadin K9 Polisi 9 dan Kepala Tim K9 Operasi Mandalika AKBP Chandra Prasetyo saat melakukan sterilisasi pada Rabu 17 November menjelaskan K9 yang diterjunkan berjumlah 28 orang. Anjing-anjing tersebut berjenis Labrador dan Belgian Malinois untuk sterilisasi dan pengamanan. 28 K9 tersebut memiliki tugasnya masing-masing, yaitu untuk handak, pelacak umum, dan narkotik. Anjing yang rata-rata berusia 3-4 tahun tersebut telah terlatih secara sempurna dan memiliki jam terbang tinggi untuk mengamankan banyak event-event besar di Indonesia.